Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah." Manusia kalau sudah meninggal, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya, kecuali 3 hal. Apakah 3 hal itu? Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Sedekah jariyah dalam hadis ini difahami oleh para ahli hadis dengan istilah wakaf. Sedekah jariyah itu artinya wakaf. Wakaf atau sedekah jariyah adalah amalan yang pertama kali disebut atau amalan yang pertama kali akan mengalirkan pahala detik kematian kita. Sedekah jariyah atau wakaf. Maka ya kita harus memperbanyak wakaf, memperbanyak amal soleh, amalan-amalan kita, sedekah-sedekah kita. Karena itulah yang tetap akan berjalan argonya, akan terus mengalirkan pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ajarkanlah orang lain, siapapun dia, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bayangkan orang mengajarkan alif, ba, ta, a, b, c, mengajarkan orang bisa membaca. Itu adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Orang lain yang kita ajari membaca itu, kemudian dia menggunakannya untuk keperluan hidupnya. Karena dia bisa membaca, lalu kemudian hidupnya menjadi mudah. Berarti kita akan terus mendapatkan pahala dari orang yang kita ajarkan membaca itu. Kita mengajarinya berhitung. Orang yang kita ajari berhitung itu kemudian dengan ilmunya, dengan hitung-hitungannya, hidupnya menjadi mudah, bermanfaat bagi keluarga dan orang lain, maka setiap saat pahalanya akan terus mengalirkan pada kita. Mengajari sholat. Setiap kita mengajari orang lain sholat, maka setiap kali orang itu sholat, dia bisa sholat dengan benar karena kita pernah mengajarinya sholat, maka setiap kali dia sholat, pahalanya akan terus mengalir pada diri kita. Dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh di sini tidak mesti harus anak sendiri, anak kandung, anak biologis. Tetapi menggunakan kata-kata nakirah, menggunakan isim nakirah, indefinitif. Jadi anak siapa saja, santri kita, murid kita, saudara kita, tetangga kita, sepanjang dia mau mendoakan kita dengan tulus setelah kematian kita, insya Allah doa itu akan sampai kepada kita. Dan itu yang tidak akan pernah terputus. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, saya nggak bisa mengumandangkan adzan, tapi saya ingin pahala seperti pahala orang yang mengumandangkan adzan. Bagaimana caranya? Bisa. Dia bersedekah dengan membelikan mikrofon untuk masjid atau musola. Atau dia bersedekah, berwakaf, membelikan speakernya. Atau dia bersedekah, berwakaf dengan membayarkan listriknya, dan lain sebagainya. Maka setiap kali ada orang adzan, atau orang memimpin sholat, atau orang mengaji, orang berzikir, orang bersolawat, bahkan tausiah menggunakan mikrofon itu, menggunakan speaker itu, menggunakan listrik itu, dia tetap akan mendapatkan pahalanya. Ada orang mengatakan, bagaimana cara saya mendapatkan pahala ribuan orang yang sholat? Bisa. Dia wakaf keramik atau wakaf
lantai untuk masjid, musola, dia wakaf karpetnya, atau dia wakaf penerangannya, atau dia wakaf bangunan masjidnya, atau dia wakaf tanah untuk masjid itu. Maka setiap kali ada orang menunaikan sholat di atasnya, berapapun orang tiap hari melaksanakan sholat di situ, pahalanya akan terus mengalirkan kepadanya. Itulah sedekah jariyah, itulah wakaf. Jadi wakaf bisa dilakukan dengan berbagai cara. Maka kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, barang siapa menyiapkan satu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan itu. Atau bisa jadi sedekah sepeda motor, sedekah mobil, motornya, mobilnya digunakan untuk keperluan masjid, keperluan madrasah, keperluan pendidikan. Selama itu terus mengalirkan pahala kepada dirinya meskipun dia telah tiada. Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh muridnya, siapakah wahai imam orang yang paling bahagia? Dijawab oleh beliau, orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, pahalanya terus mengalir. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian itu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.